Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatun dari kelas 11 akuntansi 2 SMK Negeri 1 Kaligondang. Ini saya buat itu sebagai video presentasi akuntansi kelembagaan bab akuntansi belanja dan beban 1. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu ada 4, yaitu yang pertama perbedaan beban dan belanja, yang kedua pihak-pihak yang terkait dengan beban dan belanja, yang ketiga klasifikasi beban dan belanja, dan yang keempat adalah pencatatan akuntansi beban dan belanja. Yang pertama kita akan membahas perbedaan beban dan belanja. Ya, perbedaan beban dan belanja masing-masing ada 3. Beban yaitu diukur dan diakui menggunakan basis akrual, digunakan sebagai unsur pembentuk LO dan kode rekeningnya 9. Sedangkan belanja diukur dan diakui sebagai unsur pembentuk LRA, diukur dan diakui menggunakan basis kas dan kode rekeningnya adalah 5. Yang kedua, kita akan membahas pihak-pihak yang terkait dengan beban dan belanja. Ada 4, yaitu PPK SKPD, bendahara pengeluaran, kuasa pengguna anggaran atau pengguna anggaran, dan yang terakhir adalah kuasa PUD. Yang ketiga, kita akan membahas klasifikasi beban dan belanja. Klasifikasi beban menurut instansi pemerintah yaitu ada 9, yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban transfer, beban hibah, beban bansos, beban subsidi, beban penyusutan aset atau amortisasi, dan beban tak terduga. Sedangkan belanja menurut klasifikasi pemerintah yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja hibah, belanja bansos, belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja tak terduga. Oke, yang keempat kita akan membahas pencatatan akuntansi beban dan belanja, yaitu menggunakan 2 metodenya, yaitu metode mekanisme LS dan mekanisme UP, TU atau GU. Yang pertama kita akan membahas mekanisme langsung. Mekanisme langsung contohnya seperti beban gaji dan tunjangan. Tanggal pencatatannya ketika diterbitkannya SP2D atau pada saat timbul kewajiban Pemda yang dibayarkan oleh PUD. Jurnal LO dan standarnya, beban gaji pokok di debit dan RKPPKD berkurang di kredit. Kemudian jurnal pada saat pemotongan PPh akun yang dibuka yaitu PKD bertambah di debit dan utang PPh pasal 21 di kredit. Kemudian jurnal LRA-nya akun yang dibuka yaitu perubahan saldi kredit. Kemudian yang kedua, jika pembayaran dilakukan ke bendahara pengeluaran terlebih dahulu, baru kemudian bendahara pengeluaran mengirimkan ke rekening masing-masing PNS. Jurnal pada saat diterbitkannya SP2D atau pada saat bendahara pengeluaran atau pada saat bendahara pengeluaran menerima transfer dari PUD. Akun yang dibuka yaitu kas di bendahara pengeluaran bertambah di debit dan RKPPKD berkurang di kredit. Kemudian yang kedua, pada saat bendahara pengeluaran melakukan pembayaran, akun yang dibuka yaitu beban gaji pokok di debit dan kas di bendahara pengeluaran berkurang di kredit. Kemudian pada saat pemotongan PPh akun yang dibuka yaitu kas di bendahara pengeluaran bertambah dan utang PPh pasal 21 di kredit. Kemudian jurnal LRA-nya yaitu belanja gaji pokok di debit dan perubahan saldi kredit. Mekanisme UP, TU atau GU. Contohnya seperti honorarium. Tanggal pencatatannya ketika disahkannya bukti pembayaran yang telah disahkan oleh pengguna anggaran. Contohnya seperti honorarium. Jurnal LO atau standarnya ada 2, yaitu jika pembayaran langsung ditransfer ke rekening masing-masing pegawai. Akun yang dibuka jurnal LO dan neracanya yaitu beban uang lembur di debit dan kas di bendahara pengeluaran berkurang di kredit. Pada saat pemotongan PPh-nya, akun yang dibuka yaitu kas di bendahara pengeluaran bertambah di debit dan utang PPh pasal 21 di kredit. Kemudian jurnal LRA-nya akun yang dibuka yaitu belanja uang lembur di debit dan perubahan saldi kredit. Kemudian yang kedua, jika pada saat pengajuan ganti uang berdasarkan SP2D GU. Jurnal LO dan neracanya, kas di bendahara pengeluaran di debit dan RKPPKD berkurang di kredit. Yang dapat saya presentasikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.